Jam digital di meja samping tempat tidur menyala merah terang. Angka-angkanya mencolok dalam gelap. 0159. Hanya detak jarum jam dinding yang terdengar. Dan kemudian, ter, ter. Nada dering ponsel memecah kesunyian. Ayla, yang terlelap dalam posisi meringkuk, terbangun dengan napas terkejut. Matanya yang masih setengah terbuka menatap layar ponsel yang menyala, memantulkan cahaya ke dinding kamarnya yang putih pudar. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Halo? Beberapa detik tak ada suara, hanya keheningan. Lalu samar. Suara isahkan. Tangis tertahan, seperti seorang perempuan. Dan bisikan lirih, jangan buka pintunya. Klik, telepon terputus. Rumah tempat Ayla tinggal berdiri di kawasan perumahan yang sepi di pinggiran kota Purwakarta. Rumah-rumah berdiri berjauhan, sebagian besar milik keluarga yang hanya datang saat liburan atau mudik. Ayla tinggal sendiri sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 4 tahun lalu. Ia menolak pindah. Katanya, rumah ini penuh kenangan, meski tetangganya menyebut tempat itu sepi dan dingin. Interior rumahnya sederhana. Dindingnya putih gading, penuh bingkai foto masa kecil. Ada aroma kayu tua dan bunga melati kering dari pot pure yang ia letakkan di sudut meja makan. Di rak, novel-novel horor berderet rapi. Ayla adalah penulis lepas cerita misteri. Namun, ironisnya, ia tidak pernah bisa tidur nyenyak tanpa lampu tidur menyala. Ia bangun pagi dengan kepala berat. Pagi terasa biasa, tapi ada yang berubah. Ada bayangan samar dalam benaknya, suara bisikan yang seperti tertinggal di udara, membekas hingga siang menjelang. Ia membuka log panggilan. Tidak ada. Seolah panggilan tadi malam tidak pernah terjadi. 2 malam berikutnya, panggilan itu datang lagi. Selalu jam 2 tepat. Selalu suara perempuan yang menangis. Selalu kalimat yang sama. Jangan buka pintunya. Ayla semula mengira itu prank atau spam call dari aplikasi tak dikenal. Tapi suara itu terlalu nyata, terlalu emosional. Kadang terdengar putus asa, kadang gemetar. Seolah mencoba memperingatkannya. Ia mulai merasa waspada. Suatu malam, setelah menerima panggilan itu, ia bangkit dan mengintip dari jendela ruang tamu. Jalanan gelap. Hanya satu lampu jalan yang menyala, berkedip-kedip seperti kehabisan daya. Tak ada siapa-siapa di luar. Tapi, saat ia berbalik, ia merasa seperti ada yang berdiri di lorong rumahnya. Ia bahkan mencium bau lembab, seperti bau kain basah yang sudah terlalu lama disimpan di lemari kayu. Tapi saat ia menyalakan semua lampu, tak ada siapa-siapa. Hari-harinya mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, menghindari notifikasi, tidur dengan ponsel dimatikan. Tapi tiap malam ia tetap terbangun di waktu yang sama, jam 2 pagi. Seperti tubuhnya sendiri sudah menghafal pola itu, bahkan tanpa alarm. Teman-teman lamanya sudah jarang menghubunginya. Ia menolak ajakan pergi keluar. Di grup WhatsApp keluarga, ia hanya menjawab dengan emoji atau pesan pendek. Ia merasa tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tidak ada yang percaya. Di meja kerjanya, naskah cerita yang tengah ia tulis tak bergerak. Karakter fiksi di novelnya kehilangan nyawa karena pikirannya dipenuhi pertanyaan nyata. Siapa yang menelponnya? Mengapa suara itu menangis? Dan pintu mana yang tidak boleh ia buka? Suatu sore, Ayla sedang menyapu teras ketika ia melihat sebuah mobil pick-up berhenti di rumah sebelah. Rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, dan sekarang seseorang mulai menurunkan kardus-kardus. Seorang pria turun dari mobil, usia 30-an, bertubuh tinggi, mengenakan jaket kulit. Ia melihat ke arah Ayla, senyum tipis, dan melambaikan tangan. Ayla hanya mengangguk singkat. Ada sesuatu dari senyum pria itu yang membuat tengkuknya dingin meski wajahnya tak terlalu mencurigakan. Beberapa malam kemudian, panggilan kembali datang.
Namun kali ini, suara isakan terdengar lebih terputus-putus, dan bisikan di akhir kalimat menjadi 2 kata tambahan. "Jangan buka pintunya, dia sudah masuk." Ayla merasa pikirannya mulai terganggu. Ia mendengar suara langkah kaki di loteng, meski rumahnya tidak memiliki akses ke atap. Ia mencium bau parfum mawar tua yang tidak ia miliki. Kadang saat bercermin, ia merasa bayangannya di cermin terlambat 1 detik mengikuti geraknya. Ia membawa ponselnya ke counter service. Petugas mengatakan tidak ada log panggilan yang masuk pada jam 2 pagi. "Pasti kamu mimpi?" ujar si petugas dengan tertawa kecil. Tapi Ayla tahu, ia tidak memimpi. Malam ke-6, Ayla memutuskan untuk tidak tidur. Ia duduk di depan pintu rumah dengan ponsel di tangan. Jam digital di depannya. 01.59. Ia menggenggam ponsel erat-erat. Layar menyala. Ter. Tanggilan datang. Tangannya gemetar saat menekan tombol hijau. Isakan terdengar. Kali ini lebih cepat, lebih gugup. "Ayla, dengarkan aku baik-baik. Jangan buka pintunya. Dia ada di belakangmu." Seketika, seluruh rambut di tubuh Ayla meremang. Ia tak berani menoleh. Suara ponsel tetap menyala dan ia bisa mendengar desah napas bukan dari speaker, tapi dalam rumahnya sendiri. "Hayo penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar, kami membaca semuanya." Keesokan harinya, Ayla memberanikan diri mengintip ke rumah sebelah. Sebuah mobil sedan silver terparkir rapi di halaman. Pagar yang dulu berkarat, kini dicat ulang. Tanaman hias tertata. Rumah kosong itu kini dihuni. Tetangganya, Reza, memperkenalkan diri secara sopan. Usianya sekitar awal 30-an. Penampilannya bersih namun sedikit kelam. Suaranya berat dan tenang, seperti seseorang yang terbiasa berbicara seperlunya. Baru pindah minggu lalu, kerja dari rumah. Katanya, Ayla mengangguk sopan. Namun, saat mereka berbicara, ia memperhatikan satu hal. Mata Reza jarang menatap langsung, seolah menyimpan sesuatu. Malam itu, tepat jam 2 pagi, Ayla menerima panggilan lagi. "Jangan buka pintunya, dia memperhatikanmu." Ayla segera mengintip dari jendela lantai atas. Lampu rumah Reza menyala. Bayangan seseorang terlihat berdiri di balik tirai, menatap lurus ke rumah Ayla. Di minimarket dekat perumahan, Ayla bertemu seorang wanita muda yang tak asing, Nadia, teman SMA-nya yang sudah menghilang bertahun-tahun. "Ayla, ya Tuhan, ini kamu." Mereka berbincang dengan kikuk namun hangat. Nadia mengaku baru kembali ke kota setelah tinggal di luar negeri. "Boleh aku main ke rumahmu? Kangen ngobrol," ucap Nadia dengan senyum yang dulu selalu bisa menenangkan Ayla. Saat di rumah, Ayla menceritakan kejadian-kejadian aneh. Nadia mendengarkan serius, lalu berkata, "Mungkin kamu terlalu sering menyendiri, harusnya kamu pindah dari rumah itu." Tapi saat Ayla menawarinya teh, Nadia menatap ke arah lorong rumah dengan wajah pucat. Di situ ada siapa? Padahal lorong itu kosong, atau seharusnya kosong. Malam berikutnya, suara dalam telepon lebih kacau. Terdengar seperti Ayla sendiri, namun lebih panik, lebih lelah. "Kau harus dengarkan aku. Kau tidak bisa percaya siapapun, bahkan dirimu sendiri." Telepon terputus. Saat Ayla membuka pintu kamar untuk mengecek suara-suara aneh, ia menemukan sesuatu di lantai dekat ruang tengah. Seikat rambut hitam panjang, basah, berbau apek. Tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Ayla mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Saat itulah ia melihat bayangan. Di kaca jendela, seorang perempuan berdiri menatap dari luar. Wajahnya mirip dirinya. Ayla mulai menyelidiki latar belakang Reza. Ia mengakses forum-forum tetangga dan menemukan artikel lama. Seorang pria bernama Riza Mahendra pernah diduga terlibat kasus penganiayaan pacarnya. Wajahnya kabur di artikel itu. Namun, usianya cocok. Kecurigaannya memuncak. Ayla diam-diam mengambil foto Reza dari jendela dan membandingkan mirip
sangat mirip. Sementara itu, Nadia juga mulai menghilang. Saat Ayla mencoba menghubunginya, tak ada respon. Ia datang ke alamat yang diberikan Nadia. Ternyata, itu rumah kosong yang sudah bertahun-tahun tidak ditinggali. Siapa Nadia sebenarnya? Suatu malam, saat membersihkan kamar lama milik almarhum ibunya, ia menemukan sebuah buku harian tua di dalam laci tersembunyi. Tulisannya samar, seperti milik dirinya sendiri. Tapi, entry pertama, bertanggal tahun depan. Aku gagal lagi. Setiap jam 2 aku lupa siapa aku sebenarnya. Harusnya aku tidak membuka pintu itu. Ayla menatap cermin tua di ruangan itu. Sekilas, ia melihat sosok perempuan mengenakan pakaian yang sama dengannya, tapi dengan wajah yang lebih tirus, mata lebih kosong. Refleksi itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Ia menutup cermin dengan kain putih. Ayla mulai meragukan kenyataan. Apakah semua ini halusinasi? Apakah ia mewarisi gangguan mental dari ibunya yang dahulu mengakhiri hidupnya secara misterius? Ia mulai menulis pesan untuk dirinya sendiri, menempelkan catatan di dinding. Jangan buka pintu. Jam 2. Dengarkan saja. Jika kau ragu, itu bukan kau. Namun, justru catatan-catatan itu kadang berpindah tempat, bahkan hilang. Malam-malamnya semakin aneh. Ia melihat dirinya tidur di ranjang, seolah jiwanya keluar dari tubuh. Ia berteriak, tapi tidak terdengar. Suara dalam telepon kini berkata dengan pasti, "Aku kau, tapi aku dari yang gagal. Tolong, jangan buka pintu." Ayla mulai melihat bekas goresan di kusen pintu depan rumahnya. Seperti ada yang mencoba masuk dari luar atau dari dalam. Ia menemukan liontin yang selama ini ia kenakan. Retak. Malam berikutnya, seseorang benar-benar mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Jam menunjukkan 2:01. Buka, Ayla. Aku Nadia. Tolong, aku butuh bantuan. Aku dikejar seseorang. Tapi di layar ponselnya, panggilan datang lagi. Nomor tak dikenal. Suara Ayla di ujung kabel itu terdengar memohon. Itu bukan Nadia. Jangan buka pintu. Ayla berdiri mematung di depan pintu. Keringat dingin menetes. Suara ketukan makin keras. Ayla, buka. Tangisan, erangan, napas berat. Ia menoleh ke layar ponsel. Panggilan masih berlangsung. Bisikan dari speaker. Kalau kamu buka pintu malam ini, kita semua akan mulai dari awal. Ayla menatup mata. Tangannya gemetar. Ia membuka kunci pintu. Sudahkah kamu mendebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada, karena teka-teki ini belum selesai. Pintu terbuka perlahan. Engselnya berdecit panjang. Angin malam menyeruak masuk, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Di depan Ayla berdiri Nadia. Tubuhnya gemetar, matanya merah, rambutnya acak-acakan. "Ayla, tolong, dia mengejarku," ucapnya sambil masuk tergesa. Jangan tutup pintunya, dia masih di luar." Ayla ragu. Kata-kata dari panggilan terakhir masih membekas. Itu bukan hadiah. Namun di hadapannya berdiri sosok yang sangat nyata. Nadia meraih lengannya, mencengkram kuat. "Tolong, aku bukan hantu. Aku ini aku. Percaya dong, Lih." Ayla menutup pintu. Kunci diputar. Dia tidak tahu keputusan itu akan mengubah segalanya. Mereka duduk di ruang tengah. Nadia meringkuk di sofa, menunduk, menangis. Ayla memberikan air putih. "Siapa yang mengejarmu?" tanya Ayla. Nadia tidak menjawab. Dia hanya menatap ke sebuah cermin yang tergantung di seberang ruangan. Ayla mengikuti arah tatapan itu. Di dalam cermin, bayangan mereka berdua tidak bergerak. Kemudian, bayangan Ayla di cermin menoleh sendiri ke arah Nadia, padahal tubuhnya belum bergerak. Ayla terdiam, nafasnya tercekat. Dia menatap Nadia yang kini diam bemisu. Matanya kosong. Kamu siapa?" Nadia menoleh perlahan. Dan saat ia tersenyum, senyumnya tidak sampai ke mata. Ponsel Ayla tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Tangannya gemetar saat menjawab dan yang terdengar adalah suara dirinya sendiri. Berbicara dengan jelas. "Ayla, aku tahu kau bingung. Tapi sekarang dengarkan aku baik-baik. Aku adalah kamu. Dari yang gagal. Yang sudah dibunuh. Berkali-kali. Ini bukan kali pertama kau mengalaminya." Ayla berkat bubunduk, nafasnya tersesak. Suara di ujung sana melanjutkan. "Dia akan membunuhmu.
seperti sebelumnya. Kamu pikir bisa menyelamatkan diri dengan mempercayainya? Lihat ke cermin, Ayla. Lihat siapa yang benar-benar ada di sana. Ayla menoleh ke arah cermin. Nadia tidak tercermin. Ayla mundur, jantungnya berdebar liar. Nadia perlahan bangkit dari sofa. Tubuhnya kaku, gerakannya tidak wajar. Kepala sedikit miring ke kiri seperti tidak disangga sepenuhnya. Dia melangkah maju. Kau selalu memilih membuka pintu, Ayla. Bisiknya dengan suara yang bukan suara Nadia. Kau pikir kau bisa menghentikan siklus ini? Ayla menjerit dan lari ke lantai atas, mengunci diri di kamar. Ponsel masih di tangan, suara dari masa depan masih menyala. Kau harus pecahkan cermin itu. Itu pintunya. Jangan biarkan dia mengambil alihmu. Matanya mencari cermin dan dia melihatnya di dinding seberang tempat tidur. Refleksi dirinya mulai bergabur. Wajahnya memudar, digantikan wajah versi dirinya yang lain, lebih pucat, lebih kosong. Ayla mengangkat kursi dan menghantam cermin sekuat tenaga. Kaca pecah berhamburan. Teriakan terdengar dari luar kamar. Langkah kaki mendekat, tertatih. Suara di telepon menjadi lirih. Kita berhasil sekali, tapi kita harus terus melawan. Karena dia selalu kembali. Kita selalu membuka pintu. Tiba-tiba suara lain muncul dari belakangnya. Kenapa kamu pecahkan itu? Reza berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Ayla menoleh kecepat. Apakah kamu bagian dari semua ini? Reza mengangkat kedua tangannya. "A- Aku dengar teriakan, rumahmu terbuka. Aku masuk. Kenapa kamu selalu terbangun jam 2? Karena aku juga dengar suara itu. Dan aku kira aku yang gila." Dua orang terjebak dalam satu siklus yang sama. Reza mengaku juga menerima panggilan, mendengar suara isakan, bahkan melihat sosok wanita yang mirip Ayla di jendela rumahnya. Mereka saling menatap, ada ketakutan yang sama, tapi juga harapan tipis. Ayla menarik nafas. Kalau kita sadar ini siklus, artinya kita bisa memutusnya. Tapi caranya? Reza menunjuk keluntin yang Ayla kenakan. Aku melihat kamu melepaskan itu dalam mimpiku. Dan setelah itu, kau mati. Ayla menatap lunting kecil itu, pemberian ibunya. Di baliknya ukiran kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan, 02.00. Malam mencapai titik tergelap, lampu rumah berkedip. Cahaya merah dari jam digital menyala, 01.59. Ayla dan Reza berdiri di ruang tamu, ponsel bergetar. Tok, tok, tok. Pintu depan diketuk 3 kali. Seperti biasanya. Ayla tidak bergerak. Reza meraih tangannya. Jangan buka. Tapi suara di luar kini lain. Bukan suara wanita menangis, tapi suara dirinya sendiri. Ayla, kau harus buka. Kau harus mengulang agar bisa memperbaiki semuanya. Air mata menetes, tangannya meraih gagang pintu. Lalu ia lepaskan luntin dari lehernya, dilemparkannya ke lantai. Pecah. Dan tidak ada yang terjadi. Sunyi. Ponsel berhenti berdering. Jam berubah menjadi 02.01. Tidak ada suara lagi. Ayla menatap Reza. Sudah berakhir? Reza menatap cermin retak di dinding. Refleksi mereka masih di sana. Tapi bayangan Ayla masa depan masih berdiri sendiri di balik mereka. Tersenyum samar. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini dan share ke temanmu biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandi Cala. Tulis teorimu di komentar. Siapa tahu kamu yang paling jeli. Pagi hari setelah malam itu, matahari akhirnya menyinari ruang tengah rumah Ayla. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia merasa bisa bernapas. Udara tidak lagi dingin. Tidak ada telepon, tidak ada ketukan di pintu.
Rumah terasa hidup. Reza membuatkan kopi. Mereka duduk di teras belakang rumah. "Apa menurutmu kita keluar dari siklus itu?" tanya Ayla. Reza mengangguk perlahan. "Tapi aku merasa seperti sesuatu masih mengintai." Mereka tertawa kecil, meski canggung. Seperti dua penyintas perang yang belum tahu apakah mereka benar-benar selamat. Ayla membersihkan serpihan liontin yang pecah. Di bagian dalamnya tersembunyi sesuatu yang selama ini tak ia lihat. Selembar kertas kecil yang dilipat halus. Saat ia buka, hanya tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan. "Jika kau sudah membacanya, berarti kau terlambat." Ia membeku. Di belakang kertas itu tertera tanggal. 2 hari ke depan. Ayla mentatap Reja. "Ini dari masa depan?" tanya Ayla. Reja mengambil kertas itu. "Apa mungkin kita belum keluar dari siklusnya? Hanya masuk ke versi lain?" Mereka kembali menelusuri catatan-catatan yang Ayla buat. Jurnal, pesan suara, tangkapan layar. Reja memperhatikan sesuatu yang aneh di salah satu halaman. Foto Nadia. Tapi di sudut foto itu ada bayangan samar seseorang. Reza sendiri. Reja tak mengerti. Ia yakin baru menemui Nadia malam itu. Ayla menatap Reja tajam. "Kenapa kamu ada di foto ini?" Reja terdiam. Ayla membuka artikel lama yang pernah ia temukan soal penganiayaan. Ia perbesar salah satu gambar yang buram. Kontras ditingkatkan. Wajah Reja muncul perlahan. Lebih muda, tapi itu dia. Ayla menggutukan beberapa langkah. "Jadi, benar, kamu pernah menyakiti seseorang?" Reja menunduk. "Iya, tapi bukan seperti yang kau pikir. Aku mencoba menghentikannya." "Siapa?" Ayla menatap mata Reja. Dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Kau..." "Diam. Di siklus sebelumnya, kau bukan korban. Kau pelaku dan aku yang mencoba menyelamatkan Nadia." Dunia Ayla runtuh. Ayla mulai melihat ulang semua memorinya. Tapi semuanya terasa samar seperti potongan-potongan yang tidak lengkap. Ia menyadari, ia hanya melihat versi cerita yang diceritakan oleh Ayla masa depan. Tapi bagaimana jika versi masa depan itu bukan dari Ayla yang baik? Bagaimana jika semua pesan "jangan buka pintu" itu sebenarnya dimaksudkan untuk menutup kebenaran? Ayla mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berada di balik pintu? Malam tiba. Rumah Ayla kembali terasa aneh. Cermin yang sudah retak ini utuh kembali. Lionting yang sudah pecah kembali tergantung di lehernya saat ia bangun dari tidur. Jam digital kembali menunjukkan 01.59 meski ia tidak menyalakan alarm. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada telepon. Tapi pintu depan diketuk. Tok, tok, tok. Ayla melangkah ke arah pintu. Suara dari luar berbeda. Bukan Nadia, bukan dirinya sendiri, tapi suara anak kecil. "Ayla, bolehkah aku masuk? Aku kedinginan." Ayla terdiam. Ia tahu tidak ada anak kecil di lingkungan itu. Ia tahu ini ujian. Ia tidak membuka pintu. Tapi suara dari balik ponsel terdengar. Notifikasi masuk dari folder rekaman suara. File baru muncul. Peringatan terakhir .mp3. Ia memutar. Suara Ayla masa depan kembali terdengar.
Aku tahu kau merasa bisa keluar dari ini. Tapi kebenaran lebih buruk dari yang kau kira. Kita tidak diulangi. Kita sedang diuji. Dan jika kau gagal, siklus ini bukan berulang, tapi turun ke lapisan yang lebih dalam. Ayla menjatuhkan ponsel. Reza tidak terlihat dimanapun. Ia berdiri sendiri di rumah yang mulai terasa asing. Cerita boleh terasa tenang, tapi jawabannya belum pasti. Apakah kamu merasa semua ini mulai menyimpang dari yang kau kira? Like kalau kamu mulai merasa ada yang salah dari awal. Tulis teorimu, karena mungkin kamu sudah salah dari awal. Ayla terbangun di atas ranjangnya. Pagi. Langit tampak cerah dari balik jendela. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ia turun dari ranjang, berjalan ke cermin, dan membeku. Wajahnya sedikit berbeda. Lebih tirus, mata lebih cekung, bekas luka samar di leher kanan. Ia meraba wajahnya sendiri. Ini bukan tubuhnya, atau bukan yang ia kenal sebagai dirinya. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang wanita masuk. Matanya lebar, kaget. Kamu siapa? Ayla mengenalnya. Itu dirinya, diri Ayla yang dulu. Ayla mencoba berbicara, tapi tidak ada suara. Ia berusaha menyentuh wanita itu, tangannya menembus tubuh. Ia telah berubah. Kini, ia adalah suara. Suara yang dulu ia dengar dalam telepon. Tangisan, bisikan, "Jangan buka pintunya." Ia menyadari semuanya. Ia bukan kurban dari perulangan. Ia adalah hasil dari perulangan yang gagal. Ia telah mati di masa lalu dan sekarang tugasnya adalah memperingatkan dirinya yang masih hidup. Selama ini, panggilan itu berasal dari dirinya sendiri. Siklus ini bukan waktu yang berputar, melainkan kesadaran yang tertinggal di antara kehidupan dan kematian. Ayla menyadari bahwa ini bukan lagi rumahnya. Ia mengikuti wanita muda itu yang sangat mirip dengannya, tapi dengan kehidupan berbeda. Wanita itu tertawa di telepon, memanggil seseorang bernama Dian, mengatur janji makan siang. Di dinding ruang tamu ada foto keluarga. Ayla dengan kedua orang tuanya yang masih hidup. Ini versi hidupnya yang tidak pernah mengalami malam jam 2. Versi yang selamat dari trauma, tidak tinggal di rumah sepi, tidak sendirian. Tapi saat jam menunjukkan angka 0159, ponsel wanita itu berdering. Nomor tak dikenal. Ayla mencoba menyampaikan suara melalui telepon. Tangisannya pecah. Ia tidak ingin wanita itu mengalami hal yang sama. Ia ingin menyelamatkan dirinya yang masih utuh. Dengan bisikan, ia berkata, "Jangan buka pintunya. Tolong, tetaplah hidup." Tapi di balik ruangan, pintu depan bergetar. Ketukan lembut terdengar. Tok, tok, tok. Wanita muda itu berjalan mendekat. Ayla berteriak tanpa suara, "Jangan!" Wanita itu menyentuh gagang pintu. Di tengah bayangan ruangan, Ayla melihat Reza berdiri. Tapi ini bukan Reza dari versi manapun yang ia kenal. Wajahnya gelap, bajunya berdarah, matanya hitam tanpa cahaya. Ia menatap Ayla dan berkata,
kamu pikir kamu berbeda dari kami? Kita semua pernah buka pintu. Sekarang giliranmu menjaga pintunya agar tidak dibuka oleh yang lain. Ayla perlahan mundur. Siapa kamu? Reza tersenyum. Aku adalah hasil dari pintu yang pernah kubuka. Waktu mulai membeku. Ayla berdiri di antara dua dunia. Di satu sisi, dirinya yang masih hidup. Di sisi lain, pantulan-pantulan dari versi dirinya yang pernah mati. Ada Ayla dengan luka tembak. Ayla yang terjatuh dari tangga. Ayla dengan leher memar. Mereka semua berbicara bersamaan. Satu-satunya jalan keluar adalah membiarkan siklus itu berakhir. Jangan cegah, biarkan dia membuka pintunya. Ayla menangis. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah lebih baik mati atau membiarkan yang lain hidup? Pukul 02 tepat, wanita itu membuka pintu. Tidak ada yang masuk. Tidak ada yang berdiri di luar. Hanya udara malam. Tenang. Hening. Ayla menatap semuanya dari jauh. Ia tidak lagi mencoba menghentikan. Ia berdiri dan perlahan memudar. Suara tangisannya menghilang. Tidak ada lagi panggilan. Tidak ada lagi ketukan. Ia sudah tidak ada. Di rumah yang berbeda, jam digital menyala 0159. Ponsel lain menyala, nomor tak dikenal. Seorang mengangkat. Dan di ujung sana, jangan buka pintunya, dia sudah masuk. Cerita ini bukan tentang satu versi Ayla yang terjebak, melainkan sistem kesadaran di mana setiap pilihan, trauma, atau kematian menciptakan pecahan realitas lain. Panggilan tengah malam adalah sinyal peringatan dari jiwa-jiwa yang gagal, ditujukan untuk mencegah orang lain mengulangi kesalahan. Tapi tidak semua orang bisa diselamatkan, dan tidak semua pintu akan tetap tertutup. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan, subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.